Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk. Siap Ustaz. Mana? Kabar sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kapan sampai sini? Sampai hari Kamis Ustaz. Kami Hari keluarga Rabu. sehat. Betul, alhamdulillah. Anak sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik. Amin. Gimana? Ustaz. Gimana? Ada berita apa? Biasanya suka bawa berita. Betul Ustaz. Ini seperti bisa di media sosial itu sekarang lagi rame-ramenya Ustaz, lagi rame. Kenapa mantau media sosial terus? Kenapa ngaji Quran ya? Soalnya beritanya seliuran Ustaz, di berita-berita juga suka ada di portal-portal Daripada berita. baca yang seliweran, mendingan kan baca yang jelas-jelas. Quran, hadis, ya. Bukan panduan kehidupan. Jangan terlalu banyak interaksi begitu ya. Betul Ustaz. Ya. Kenapa? Ada masalah apa? Ini Ustaz, apa namanya, rame lagi diperbincangkan itu yang di medsos itu ramai soal dukun. Dukun Ustaz. Dukun yang bahkan yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran Ustaz, seperti itu. Ada yang begitu. Iya ternyata. Begitu ya? Ustaz. Betul. Zaman Nabi dituduh dukun. Sekarang dukunnya pakai Quran. Iya. Pertama, jadi hukum berkonsultasi, meminta sesuatu, membenarkan dunia perdukunan atau apa yang dikatakan dukun sendiri, itu ancamannya tinggi dari Nabi SAW. Berbahaya itu ya. Jadi ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa bima ma'na wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu." Siapa yang datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada arrafan. Arrafan itu orang sebut sekarang kayak orang pintar, gitu kan? Nah, paranormal lah ya. Nah, macam-macam lah selalu dibahasakan yang bagus-bagus ya. Padahal juga jadi masalah. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh gitu. Iya juga betul. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh kan. Kalau nggak bodoh kan nggak datang ke situ. Tapi intinya begitulah gitu, penerawang dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua sahiran, tukang sihir, magic dan sebagainya yang memang ditujukan untuk sihir, santet dan semisalnya. Lalu yang ketiga kahinan, dukun. Jadi ada satu kayak paranormal, kekinian dia bahasanya. Kemudian yang kedua tukang sihir, yang ketiga adalah dukun. Fasadahu, lalu meminta sesuatu, konsultasi kah, minta untuk jasa tertentu kah, penerawangan, minta jimat, minta ini, minta itu, atau minta jasa untuk menyakiti seseorang dengan sihir, ya, minta jimat pada dukun tertentu misalnya dengan sesuatu. Kemudian ini yang jadi persoalan. Ya, fayusaddiquhu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan, meyakini apa yang disampaikan oleh dukun itu, ya, atau tukang sihir itu, atau paranormal itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang paling berbahaya. Itu diancam langsung dengan kalimat Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat orang itu datang ke dukun, ke tukang sihir, ke paranormal dan membenarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, maka dia telah mengingkari, telah kufur terhadap segala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu diantara uslub ya, atau cara menyampaikan informasi yang menunjukkan kecaman yang sangat tinggi, bahkan nanti menunjukkan kepada kekufuran terhadap nilai-nilai syariat yang paling pokok, yaitu akidah. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Kata Nabi sendiri itu telah kufur dengan syariat Nabi. Karena itu anjurannya adalah segera bertaubat ya. Jadi jangan sampai melibatkan diri pada yang seperti itu. Ya, harus kita sampaikan agar segera bertaubat, karena itu termasuk satu di antara 7 dosa besar. Ya, yang berpeluang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menggugurkan nanti nilai-nilai ketaatan kalau dia muslim ya, yang selama ini dia misalnya berusaha untuk membangun diri, dia sholat misalnya, atau bahkan haji atau umrah, tapi dia datang ke dukun, datang ke tukang sihir, datang ke paranormal, ya, berbuat syirik, masuk bagian dari syirik nanti itu, karena mempercayai sesuatu yang Allah larang dan menduakan sesuatu yang telah Allah kemudian tegaskan tidak ada itu semua. Ya, jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Di An-Nisa itu di ayat 48 misalnya tegas Allah menyampaikan,
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sungguh kata Allah, Allah sendiri yang menyampaikan. Allah tidak akan berkenan mengampuni dosa syirik. Ya kan? Kalau dia bawa sampai mati. Ya, kalau sampai wafat dia bawa dosa itu. Kecuali kalau sebelum datang ajalnya dia tobat, ya, mohon ampun kepada Allah, dia perbaiki dirinya, menjauhi syirik, taubatan nasuha, maka berpeluang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pertahankan sampai dengan dia wafat, sampai kembali kepada Allah, maka amal apapun yang dia kerjakan terhapus semuanya. Ya, dan itu sangat berbahaya ancamannya. Itu bagi yang berbuat konsultasi dengan membenarkan, percaya dengan itu semua. Sekarang kalau jadi pelakunya, itu jadi lebih berbahaya lagi tuh. Ya, bila dia mengaku muslim. Ya, bila mengaku muslim. Karena itu kita mendoakan semoga Allah melembutkan hati-hati orang yang menduga bahwa dukun itu bagian dari profesi misalnya, ya. Hati-hati kalau dia muslim ya. Kalau dia bukan muslim, ya itu urusannya. Kita tidak memberikan pencerahan atau arah-arah jalan kebaikan yang mengikat di luar nilai keislaman. Kalau ingin belajar dipersilahkan. Tapi bagi orang Islam mesti yakin dengan tuntunan keislamannya. Ya, mesti yakin dengan pedoman keislamannya. Nah, di tuntunan keislaman itu tidak boleh menjadi dukun. Jadi kalau ada orang Islam menganggap bahwa dukun bagian dari profesi, itu dosanya besar. Apalagi kalau jadi dukun. Nah, yang paling menarik itu begini. Dulu Nabi Muhammad SAW saat diturunkan Al-Quran kepada beliau sebagai pedoman berkehidupan, itu ada yang menduga sebagian dari masyarakat di sekitaran Mekah yang ingkar pada masa itu, menduga bahkan menuduh Nabi Muhammad itu dukun. Penyihir tadi. Iya, dituduh penyihir, dituduh penyair, dituduh gila, dituduh lagi dukun. Jadi ayat-ayat Quran itu diposisikan sebagai jimatnya, katanya ini Muhammad bawa jimat, dia dukun tuh. Makanya turun beberapa ayat, yang paling pokok tuh 2 ayat. Ya, yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelaan bagi Rasulullah sekaligus menepis semua tuduhan-tuduhan itu. Jadi Allah telah membebaskan Nabi Muhammad SAW dari tuduhan-tuduhan perdukunan. Ya, dengan ayat-ayat Quran. Lalu kalau datang orang membawa ayat Quran dan itu dukun, itu dosanya besar sekali. Nabi Muhammad dituduh dukun, ya, Qurannya sebagai jimat, dibebaskan oleh Allah tuduhan itu. Lantas datang orang belakangan, ya, mengaku dukun, membawa ayat Quran sebagai jimat, itu dosanya besar. Kebayang nggak cara berpikirnya? Ya? Nah, di surat apa kira-kira? Di surat Al-Haqqah, ya, surat Al-Haqqah ayat 42. Wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, dan Quran itu bukanlah jimatnya para dukun. Ya, Quran bukan perkataan dukun, apalagi digunakan misalnya ya untuk magic tertentu atau ini dan itu dan sebagainya yang dipahami sebagai bagian dari perdukunan, itu nggak boleh. Qalilan ma tadhakkarun. Orang-orang yang berpraktek seperti itu, kata Quran, itu nggak pernah zikir tuh orangnya. Ya, qalilan itu kalau pakai ma, itu kesannya nggak pernah. Ya, kayak orang Arab bilang begini misalnya, qallama ta'tina atau qallama tazuruna. Kayaknya kamu qallama itu kan diartikan sedikit ya, dikit sekali datangnya gitu kan, dikit sekali ngunjungin saya ke sini. Nah, itu terjemahan bebasnya. Tapi secara balaghah kata qallama ta'tina itu atau qalilan ma itu menunjukkan nggak pernah. Jadi kalau seseorang sudah berbuat maksiat, itu pasti implikasi terbesarnya kesolehannya akan menurun. Ya, karena salah itu lawannya soleh. Jadi kalau solehnya naik, salahnya turun. Kalau salahnya naik, solehnya turun. Ya, makanya orang-orang munafik itu sedikit zikirnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. An-Nisa ayat 142. Kata Allah, orang munafik itu kan banyak problemnya tuh. Banyak maksiatnya, banyak salahnya. Makanya kalaupun zikir itu cuma sedikit, itu pun kalau ada kepentingannya aja. Ya, untuk kebutuhan dunianya. Ini zikir tarik ke dunia. Nah, para dukun itu disebut oleh Quran qalilan ma tadhakkarun, hampir nggak pernah zikir. Apa di antara zikir itu? Quran, gitu kan? Itu disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi para dukun tuh pasti kalau dia mengaku muslim pun bawa ayat Quran, dia sendiri belum tentu bisa baca itu. Ya, ngajinya pasti berantakan tuh. Salatnya pasti nggak benar tuh. Nah, itu bahasa Quran. Ya, kemudian ada lagi di surah At-Tur, di ayat ke-29. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
Ya, wadzakir, ingatkan, share, pahamkan orang, gitu kan? Kata Allah, ingatkan orang-orang itu, ajak pada kebaikan, doakan, sampaikan kelembutan, dakwahi. Kamu itu telah mendapatkan nikmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad SAW, engkau dengan nikmat Rabbmu itu diberikan kenikmatan besar. Dengan nikmat itu, engkau bukanlah seorang dukun. Kau bukan pula orang-orang yang terduga mengalami penyakit jiwa, gitu kan? Disebut gila dan sebagainya. Engkau bukan itu. Engkau adalah orang yang mendapatkan kelengkapan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya hal-hal yang berdekatan dengan dukunisme, ya, paranormalisme, sihirisme dan sebagainya, itu menjauhkan seseorang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan terbesar itu ketika seorang hamba tersambung dengan Allah lewat zikir. Paham nggak? Ngerti ya? Jadi yang begitu satu diabaikan. Sekalipun seseorang dia mengenakan misalnya perangkat-perangkat keagamaan, keislaman dan sebagainya, tapi membawa risalah-risalah, informasi, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai keislaman, jauhi. Yang kedua, doakan, karena dia pun selama hidup masih punya hak untuk menjadi soleh. Ya, kita bantu supaya bertobat, mengarah pada yang baik, belajar kepada guru yang benar, sehingga itu menjadi perubahan pada dirinya dan mendorong orang-orang yang menganggap itu profesi dari teman-temannya untuk bertobat, kembali pada jalan kebaikan. Ya, kalau ada yang soleh, kenapa pilih yang salah? Rizki dijamin nggak oleh Allah? Dijamin. Diberikan nggak? Diberikan. Terus yang menjaga kita siapa? Allah. Yang merawat kita siapa? Allah. Allah memberi jalan yang baik tidak? Kalau ada jalan yang baik, kenapa membeli yang buruk? Betul.